Teman-teman, selamat pagi. Jadi saya hendak membagikan pengalaman saya untuk istilahnya sebagai seorang penghobi ya, di penghobi trigona untuk di lahan yang sempit atau terbatas. Tapi ini disclaimer dulu ya, kalau saya ini istilahnya bukan peternak besar atau seorang ahli, itu bukan. Saya hanya sekedar penghobi yang sedang belajar tentang trigona. Jadi kalau banyak salahnya, mohon dimaklumi. Jadi ini pengalaman saya, terutama di daerah saya yang ibaratnya sudah dibilang perkotaan juga belum, tapi desa juga sudah tidak disebut dengan desa karena sudah padat. Tapi karena saya sangat menyukai lingkungan hidup, dan saya melihat ketika saya menanam tabulapot ternyata jarang sekali lebah yang hinggap, sehingga saya mencari-cari literatur sehingga saya menemukan istilah lebah trigona atau stingless bee yang bisa membantu penyerbukan, dan semakin lama saya semakin tertarik. Nah, ini menjawab pertanyaan teman-teman yang lainnya tentang yang memiliki hobi yang sama tapi lahannya juga terbatas. Jadi saya ingin membagikan tip yang saya lakukan ini. Nah, trigona ini untungnya tidak seperti lebah ternak, seperti Apis mellifera atau Apis cerana, yang ibaratnya Apis mellifera itu sangat rakus dengan nektar. Namun punya kelebihan dia tidak suka pergi-pergi, atau dalam artian racunnya tidak pergi dari kandang. Jadi dia walaupun ukuran pakan, Apis mellifera tetap di situ sampai mati. Nah, kemudian Apis cerana yang istilahnya begitu nektar kurang atau diusik sedikit, dia akan pergi satu koloni. Jadi masing-masing punya kekurangan sendiri. Namun ini saya melihat pada trigona ini kelebihannya, dia boleh dibilang koloninya jarang pergi, dalam artian ratunya menetap di situ, tidak istilahnya jarang pergi dari kandangnya atau istilahnya koloninya hilang. Dan kedua, dia tidak boros nektar, dalam artian dia kebutuhan nektarnya sedikit, dan dia bisa makan dari bunga apa saja, termasuk dari bunga-bunga rumput dan sebagainya. Nah, namun bagi mereka yang, atau terutama saya yang ingin mencicipi madunya, tentunya saya menginginkan lebah trigona itu memiliki banyak madu. Setelah saya baca literatur, ternyata ada tip-tip tertentu yang kita bisa gunakan. Namun sayangnya ada beberapa jenis bibit yang kita tanam yang masih langka. Nah, pada video sebelumnya atau vlog sebelumnya, kita bicara tentang hal utama yang dibutuhkan oleh trigona. Yang paling pertama adalah resin. Resin ini bisa paling utama atau hal yang paling mendasar dari trigona, karena tanpa resin tidak bisa terbentuk kantong madu, kantong polen maupun kantong telur, karena fondasi utama dari trigona adalah resin. Itu juga penting untuk membentuk sarang dari trigona. Beda dengan lebah apis ya. Untuk lebah apis dia yang fondasi sarang adalah lilin. Dan kedua adalah polen. Polen bertujuan untuk sebagai pakan ratu dan penguatan koloni atau untuk pakan larva. Semakin banyak polen, ratu akan semakin rajin bertelur, dan larvanya makin sehat tentunya karena makannya dari polen. Hal yang ketiga adalah nektar. Nektar ini membentuk madu. Ini adalah produk utama yang akan kita ambil. Dan madu ini berfungsi sebagai energi bagi lebah. Jika madunya sedikit, tentunya lebah akan malas karena energinya kurang. Ibaratnya manusia dia kekurangan gula sehingga energinya amat lemah. Lemes istilahnya.
Nah, bagaimana untuk pemenuhan sumber-sumber tersebut? Saya ini ada beberapa tips. Yang penting adalah tetap vegetasi. Tapi yang kita pilih adalah vegetasi super. Sayangnya kebanyakan yang saya rekomendasikan ini adalah tanaman impor yang sebagian masih sulit. Tapi bukan berarti tidak ada tim, sebetulnya sudah mulai familiar di Indonesia. Untuk kebutuhan resin ini tidak sulit sebetulnya. Untuk resin kita bisa pakai, kita nanam tabula pot mangga, nyamblung itu pohonnya besar, jadi sebaiknya tabula pot mangga atau sawo dan nangka. Itu bisa memenuhi kebutuhan resin. Kemudian yang kedua adalah polen. Polen ini sebaiknya tumbuhannya itu istilahnya mengandung nektar juga, karena ada tumbuhan yang memiliki polen tanpa nektar, semacam pohon bayam yang polennya banyak tapi nektarnya kurang. Nah, kebutuhan polen dan nektar ini kita bisa milih dengan pohon-pohon yang istilahnya unggulan. Kalau saya memakainya adalah satu, air mata pengantin, karena dia berbunga terus-menerus, nektarnya banyak, polennya pun banyak. Kedua, santosemon, nektarnya melimpah, polennya pun banyak. Dan ketiga, dombea. Dombea ini tanaman istilahnya yang baru ya. Jadi setelah santosemon sudah banyak, baru dikenalkan oleh tanaman dombea. Nah, dombea ini adalah tanaman yang digunakan oleh petani India untuk istilahnya beternak madu. Di India maupun Brasil biasanya memakai dombea. Namanya madusri ya biasanya kalau di India. Di India dia menggunakan Dombea spectabilis. Kemudian di Brasil kebanyakan pakai walici. Walaupun untuk seminole pun bisa, karena seminole pun bunganya banyak juga. Nah, kehebatan dari Dombea adalah satu pohon itu bunganya banyak sekali. Sehingga untuk Dombea spectabilis di India itu, berdasarkan literatur India, satu pohon Dombea itu bisa untuk 20 trigona dan 10 aphis. Tentunya pohonnya pohon dewasa, bukan pohon baru tanam. Nah, saya sudah menggunakan hal seperti ini, tapi dombea saya baru tanam 1 tahun yang lalu. Kalau santosemon udah lama. Dan istilahnya trigona saya udah berapa kali panen untuk lahan yang terbatas. Walaupun jumlahnya memang untuk trigonanya saya tidak banyak. Di rumah hanya sekitar 5, di kebun berapa, cuman hanya sekedar untuk istilahnya menyalurkan hobi saya. Jadi kebanyakan saya 5 biroi dan 2 itama. Tidak terlalu banyak memang, tapi di kebun saya ada beberapa. Kalau total mungkin ada sekitar 20-an, ya lumayan untuk seorang penghobi. Nanti saya lihat untuk halaman depan saya tanamannya. Ini vegetasi utama saya. Jadi andalan saya adalah santosemon. Nah, ini teman-teman santosemon saya. Ini lagi mungkin berbunga 2 hari lagi udah keluar kuncupnya. Dia tiap hari berbunga. Nanti ada berbunga serentak sekitar 2-3 hari lagi. Ini istilahnya tanaman utama saya. Ada beberapa santosemon dan bunga matahari sebagai selingan. Tanaman-tanaman lain hanya sebagai variasi, semacam sebagai sumber polen. Ini sayangnya hanya polen saja, yaitu
cempaka putih atau cempaka magnolia white. Ini sumber polen, nanti ketika dia berbunga, dia serentak, istilahnya dari setiap ini akan keluar bunga banyak. Ini lili air pun, rainy lily ini pun sumber polen. Air mata pengantin. Nah, ini adalah dombea. Ini dombea seminole, jadi ketika dia musim bunga, dalam 1 tahun rata-rata dia berbunga 6-8 bulan, jadi cukup. Dari ketiak daunnya dia keluar bunga-bunga terus. Ini polen dan nektar sangat banyak. Ini biroi saya sedang hinggap. Ini sangat disukai teman-teman. Ya. Ini dombea seminole ya. Seminole Nah, ini ada koleksi baru yaitu dombea spectabilis. Dombea walici. Ciri khasnya adalah bunganya menggantung. Ini baru keluar calon bunga. Jadi dengan vegetasi super yang saya pilihkan ini, Trigona biroi saya cukup bertahan dan berkembang. Kalau ini bunga murbei, sumber polen tapi jarang dihinggapin. Jadi untuk resin mungkin. Tapi ini udah jamuran, kayak sebentar lagi mati karena nggak terawat. Nah, teman-teman mungkin bisa memodifikasi dengan tanaman lain yang mungkin teman-teman tahu memiliki sumber nektar yang sangat banyak, karena mungkin di Indonesia banyak variasinya, tapi saya sendiri sangat terbatas pengetahuannya tentang tanaman. Ini juga dombea mau saya tanam di kebun belakang. Nah, pemilihan vegetasi untuk kelanceng itu memang sangat penting, karena itu istilahnya sebagai sumber kehidupannya dari kelanceng atau trigona. Saya sangat suka dengan ini, dombea seminole. Lihat, ini berseliweran kelancengnya di atas bunga, sedang mencari-cari nektar dan polen. Lihat. Jadi jangan terlalu terburu nafsu untuk mengkoleksi tanaman, mengoleksi jenis-jenis trigona sebelum vegetasinya siap, karena itu akan buang uang saja dan kasihan koloninya, karena trigona sendiri sudah langka. Istilahnya banyak daerah itu tidak memiliki jenis trigona, semacam di desa saya pun untuk jenis Levicia pun sangat jarang. Jadi ketika teman-teman membeli dan kemudian koloninya musnah kan sangat sayang, menyia-nyiakan istilahnya peliharaan. Jadi memang ini yang paling penting adalah tetap vegetasi yang nomor 1. Untuk lahan sempit, pilihnya vegetasi yang sangat efektif, atau vegetasi super istilah saya.
sayangnya yang saya tahu vegetasi supernya itu masih ibarat tanaman-tanaman impor, belum tanaman lokal. Kalau teman-teman mengetahui ada tanaman lokal yang bisa menjadi super vegetasi, mungkin bisa kasih masukan di komen maupun via Japri. Saya sangat berterima kasih. Demikian teman-teman tip dari saya, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya.